Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam oplok-oplok. Terima kasih buat teman-teman yang selalu hadir dan mampir di channel saya. Buat teman-teman baru yang baru bergabung, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih pula. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa, dan diberikan kemudahan untuk segala urusannya. Kali ini saya kedatangan tamu sebuah kiriman dari subscriber, dan menurut informasinya ini adalah modul mesin cuci LG Smart Inverter. Dan untuk paket kali ini dikirim dari Mas Ibnu yang berada di Sukatani, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Berawal dari kerusakan mesin cucinya tersebut, mungkin beliau mencari beberapa referensi di YouTube, dan alhamdulillah ketemu channel saya, dan langsung beliau menghubungi saya melalui chat WhatsApp. Dan inilah screenshot komunikasi saya dengan subscriber saya tersebut. Untuk lebih detailnya seperti apa, mari kita bongkar untuk paketnya. Lanjut. Dan inilah modul mesin cuci tersebut setelah saya keluarkan dari paketnya. Sebagaimana informasi yang disampaikan oleh subscriber saya tersebut, bahwasanya untuk modul mesin cuci ini hidup, tapi terkadang itu mati sendiri, teman-teman. Dan untuk kasus seperti ini tentunya saya agak susah membuktikan ke teman-teman. Selanjutnya untuk kali ini kita coba hidupkan. Di sini untuk menghidupkan modul mesin cuci ini saya sudah siapkan seutas kabel seperti ini, yang saya sudah desain sedemikian rupa, dan kita tinggal colok di sini. Selanjutnya saya colokkan ke listrik 220. Nah, bisa teman-teman lihat untuk indikatornya nyala ya teman-teman, dan itu normal. Selanjutnya coba kita tekan tombol powernya. Nah, seperti ini teman-teman. Terlihat untuk modul mesin cuci ini tidak ada masalah ya teman-teman. Untuk indikator nyala, tombol-tombol pun berfungsi dengan normal. Tapi menurut informasi dari subscriber saya tersebut, bahwasanya untuk modul mesin cuci ini terkadang mati sendiri di tengah proses. Selanjutnya, untuk melakukan usaha perbaikan modul mesin cuci seperti ini, tentunya kita harus tahu bagaimana skema dan cara kerja dari modul mesin cuci ini. Untuk mengetahui skema dan cara kerja modul mesin cuci tersebut, bisa teman-teman saksikan cuplikan video saya berikut. Sebelum melakukan langkah-langkah perbaikan, alangkah baiknya kita pelajari terlebih dahulu skema dari modul mesin cuci ini. Untuk modul mesin cuci ini terbagi menjadi dua blok. Untuk blok yang di sisi sini ini adalah blok power supply, dan untuk sisi sini terdapat IC IPM atau IC inverternya, dan di sisi sini terdapat IC MICOM atau microcontrollernya yang didukung oleh komponen-komponen lainnya. Selanjutnya untuk board yang kedua ini adalah board controllernya yang terdiri dari display dan tombol-tombol, dan untuk di bawah sini ini terdapat IC MICOM juga atau microcontrollernya. Untuk board power supply-nya itu sendiri terbagi menjadi dua bagian. Bisa teman-teman lihat di sini terdapat trafo. Sebelum trafo ini adalah area primer, dan setelah trafo ini adalah area sekunder. Banyak beberapa subscriber saya yang bertanya apakah terhubung jalur 300 volt yang di area primer ini dengan area sekunder secara koneksi. Saya jawab ini terhubung ya teman-teman ya. 300 volt dari area primer ini terhubung dengan test point yang ada di area sekunder, karena untuk VCC in IC inverter atau IC IPM-nya yang di sini nih disuplai dengan tegangan 300 volt yang dihasilkan dari tegangan di area primer. Untuk output di area sekunder terdapat dua output. Untuk di sini nih test point 15 volt sebagai VCC in untuk IC IPM-nya, dan juga VCC in untuk IC display yang ada board controllernya yang di sini. Dan 12 volt. 12 volt ini untuk mensuplai IC switch yang di sini, dan relay juga yang di sini. Selanjutnya untuk 12 volt pun ini di drop melalui 7805 yang di sini teman-teman, yang menjadi VCC in untuk IC regulator 7805. Selanjutnya outputnya menjadi 5 volt yang menjadi VCC in ke IC IPM-nya juga, IC MICOM-nya, dan juga untuk 5 volt tersebut ditransfer ke board controller yang di sini teman-teman, melalui soket nomor 3 yang di sini. Sebagai VCC in IC MICOM yang di sini juga. Dan untuk 5 volt tersebut ditransfer juga ke semua tombol ini, terutama tombol power, yang kemudian telah di switch 5 volt tersebut diumpan balik kembali ke IC MICOM yang di bawah sini, yang kemudian IC MICOM tersebut memberikan sinyal-sinyal on ke area board power supply-nya ini, yang ditandai dengan hidupnya indikator on yang di sini.
Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Semoga bisa dipahami. Dan buat teman-teman baru yang baru bergabung, semoga ini bisa menjadi inspirasi. Dan buat para senior, mohon maaf jika ada penyampaian saya yang kurang jelas atau ada kekeliruan. Dengan memperhatikan cuplikan video barusan, selanjutnya kita lakukan pengukuran tegangan apakah modul mesin cuci ini mengeluarkan tegangan seperti video di awal. Untuk kali ini modul mesin cuci sudah saya colokkan. Selanjutnya kita pastikan untuk tegangan 15 volt dan 12 volt itu hadir. Teman-teman bisa lihat multitester saya ini. Selanjutnya untuk groundnya saya tusukkan di sini. Dan untuk output dari trafonya ini kita lakukan pengetesan. Dan bisa teman-teman lihat untuk output di test point ini terukur 8,1 volt ya teman-teman, agak ngedrop ya. Selanjutnya kita lakukan pengetesan tegangan berikutnya. Nah ini untuk tegangan di test point ini terukur 15,74 volt. Dari hasil pengukuran ini untuk tegangan 12 volt tuh sedikit agak ngedrop ya. Coba kita lakukan pengukuran kembali. Nah untuk tegangan 12 volt itu terukur cuma 8,11 volt dan normalnya di sini harusnya tuh 12 volt ya teman-teman. Selanjutnya di test point 15 volt kita ukur kembali dan 15 volt terukur normal, terukur 15,75 volt dan itu pun stabil. Selanjutnya untuk test point 12 volt tersebut masuk ke 7805. Itu test pointnya di sini menjadi inputnya. Dan bisa teman-teman lihat inputnya terukur 8,12 volt. Yang harusnya di sini tuh 12 voltan ya teman-teman, tapi memang agak ngedrop. Selanjutnya untuk outputnya terukur stabil 5 volt, 5,032 volt. Coba kita tekan tombol powernya di sini. Nah untuk kali ini tombol power saya sudah tekan dan display sudah nyala. Selanjutnya kita lakukan pengukuran kembali apakah tegangan 12 volt itu menjadi naik. Nah untuk tegangan 12 volt masih terukur ngedrop ya teman-teman, terukur cuma 10 volt, goyang-goyang seperti itu. Untuk input di 7805 tentunya sama, nah seperti itu goyang-goyang. Dari hasil pengukuran ini saya bisa pastikan memang untuk area sekunder itu ada masalah, karena di test point 12 volt itu yang harusnya keluar 12 volt itu cuma terukur kisaran 8 volt. Dan itu mungkin yang menyebabkan untuk modul mesin cuci ini terkadang mati di tengah proses. Selanjutnya akan saya lakukan usaha perbaikan. Akan saya telusuri terlebih dahulu permasalahan dropnya tegangan 12 volt itu dari mana. Dan setelah menemukan hasil, saya kembali akan share ke teman-teman. Lanjut. Oke teman-teman, setelah melalui proses perbaikan yang lumayan memakan waktu lama tadi teman-teman, akhirnya saya mengambil trik terakhir. Di sini saya cuma akan sampaikan kronologi proses perbaikannya ya teman-teman, karena untuk prosesnya itu tadi saya tidak sempat untuk merekodnya ya, mungkin karena saya sudah mengganti beberapa komponen utama itu tidak membuahkan hasil. Selanjutnya untuk kronologinya, di jalur 12 volt ini mengalami drop tegangan. Di langkah awal saya mengganti elko di jalur 12 volt tersebut. Ini teman-teman bisa teman-teman lihat, ini elko-nya warnanya oranye, yang aslinya tuh hitam. Dengan pergantian elko ini tegangan 12 volt tersebut masih ngedrop. Selanjutnya saya coba ganti untuk IC regulator 7805, itu pun sama, tidak membuahkan hasil. Langkah berikutnya saya coba ganti IC yang di sini, yang dekat IC regulator 7805, ini pun sama, tidak membuahkan hasil juga. Terlihat saya sudah coak juga untuk pembungkusnya, ini pun tidak membuahkan hasil ya teman-teman. Selanjutnya saya pun sudah coba ganti untuk transistor ini. Ini di sini ada transistor kecil, dan transistor ini tuh transistor yang menuju jalur drain. Ini pun sama aja, tidak membuahkan hasil. Saya coba ganti untuk IC KID yang di sini. Ini pun sama. Selanjutnya saya juga sudah coba ganti untuk kristalnya yang di sini. Itu pun nggak ada hasil juga. Lanjut saya ganti untuk IC optokopel yang di sini. Ya, yang di sini nih. Ini saya sudah ganti pun, itu pun sama aja, nggak membuahkan hasil.
Selanjutnya saya coba ganti untuk IC regulator PWM nya STR yang di sini teman-teman. Ini saya juga sudah coba ganti, itu pun sama aja, tidak membuahkan hasil. Dari sekian proses ini saya memprediksikan itu dari trafonya ini sendiri itu mungkin itu bermasalah karena outputnya itu bergoyang-goyang dan ngedrop, dan saya sudah coba lakukan pergantian hampir seluruh komponen di area sekunder, itu tidak membuahkan hasil. Selanjutnya di sini saya lakukan penyuntikan tegangan dengan memasang adaptor 12 volt 5 ampere di jalur 12 volt ini. Maksud saya itu saya modif dengan menggunakan adaptor eksternal seperti ini. Nah, ini saya gunakan adaptor eksternal, dan adaptor ini fungsinya itu menggantikan output dari trafo ini untuk jalur 12 voltnya. Karena di jalur 12 volt ini adalah jalur always on, artinya untuk jalur ini tuh harus selalu hadir di saat mesin cuci itu dicolokkan. Untuk input AC 220 saya jumper dari sini. Ini teman-teman. Selanjutnya untuk output dari adaptornya saya inputkan ke jalur 12 voltnya sini. Dan alhamdulillah dengan modif tersebut untuk jalur 12 volt kini sudah tidak ngedrop lagi. Untuk membuktikan di sini akan saya coba hidupkan untuk modul mesin cucinya dan kita ukur untuk outputnya. Saya coba colokkan untuk modul mesin cucinya. Nah, bisa teman-teman lihat untuk indikator di sini sudah nyala ya teman-teman. Begitu juga untuk indikator adaptor eksternalnya sudah nyala juga. Selanjutnya kita tekan tombol power di sini. Nah, sudah hidup lagi. Dan coba kita lakukan pengukuran tegangan di jalur 12 volt. Nah, bisa teman-teman lihat untuk jalur 12 volt kini sudah terukur stabil, terukur 12,33 volt. Coba saya matikan dan hidupkan kembali. Di saat mati, untuk jalur 12 volt tersebut terukur 12,33 volt, dan coba saya tekan tombol powernya. Nah, setelah penekanan tombol power pun di jalur tersebut masih terukur sama 12,33 volt. Dari sekian proses ini bisa kita tarik kesimpulan bahwa di jalur 12 volt itu memang output dari trafo ini bermasalah, sudah ngedrop. Mungkin trafonya ini sudah turun untuk kualitasnya atau seperti apa. Dengan menggunakan adaptor eksternal, alhamdulillah kini modul mesin cuci ini sudah normal kembali. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti tutorial ini dari awal hingga akhir, semoga bermanfaat. Share ke teman-teman bila informasi ini dirasa penting dan berguna. Akhirnya dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam obrol kodok.